Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys. Dan klik lonceng agar kalian selalu update video-video berikutnya dari Berbes Asalku. Jangan lupa like, comment, and share biar teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengangkat cerita tentang Joko Poleng dari kota Brebes. Sebelum memulai cerita ini, kita siapkan kitab ungu dan layar LCD-nya ya guys. Yuk kita mulai. Pada suatu pagi, di sebuah halaman di belakang pendopo Kabupaten Brebes, terlihat Bi Oja yang sedang menyapu. Meskipun kondisi pada saat itu masih pagi sekali, tetapi Bi Oja sudah melakukan pekerjaannya, membersihkan halaman belakang pendopo kabupaten. Tak lama kemudian, sampah terkumpul dan siap untuk dibakar. Tiba-tiba muncul dari pintu belakang pendopo kabupaten seorang pemuda gagah yang nampak tergesa-gesa berjalan dengan masih mengenakan sarungnya menuju kandang kuda di pojok halaman. "Pagi Bi Oja," sapa pemuda gagah itu kepada Bi Oja, sembari tersenyum dan berjalan menuju kandang kuda. Pemuda itu adalah Laksito, seorang anak Pangon kesayangan Kanjeng Bupati. Pekerjaannya yang rapi dan disiplin selepas subuh dalam merawat Kiai Genta dan memberinya makan. Ya, Kiai Genta adalah nama kuda milik Kanjeng Bupati. Tak lama setelah semuanya mulai terlihat bersih dan rapi, Bi Oja memanggil Laksito. "Sini Loto, kamu istirahat dulu. Ini Bi Oja sudah buatkan teh poci dan kue alu-alu buat kamu." Karena pekerjaan yang sudah selesai, Laksito pun beristirahat sejenak, sembari meminum seduhan teh poci dan memakan kue alu-alu yang dibuatkan oleh Bi Oja. Tak lama setelah itu, karena rumput pakan Kiai Genta mulai habis, Laksito beranjak dari tempat istirahatnya dan bersiap-siap untuk segera pergi ke sawah mencari rumput segar. "Bi, aku pamit pergi ke sawah dulu ya Bi," ucap Laksito berpamitan kepada Bi Oja sambil menyangkutkan dua keranjang bambu kosong ke pundak sebelah kanannya, serta meletakkan sambit tanpa sarung di dalamnya. "Ya sudah, kamu hati-hati ya Tok," jawab Bi Oja kepada Laksito. Tak lama kemudian, sosok Laksito mulai terlihat keluar dari balik pintu gerbang pendopo kabupaten. Diselusurilah pemantang sawah itu olehnya, sehingga berhentilah kakinya itu pada sawah yang terletak di kaki Bukit Wanasari. Di sana terdapat rumput hijau yang lebat dan segar untuk dia ambil sebagai pakan Kiai Genta. Laksito pun dengan segera menurunkan keranjang bambu kosong yang dibawa olehnya. Kemudian diambillah sabitnya itu dan tanpa ragu dia langsung menyabit semua rumput gajah segar yang tumbuh liar di kaki bukit. Tak lama kemudian, keranjang bambu yang dibawa Laksito kini telah terisi penuh oleh rumput segar yang diambilnya. Di saat itu juga tergambar raut wajah lelah Laksito. Laksito pun beristirahat sejenak sebelum kembali ke pendopo. Ia duduk di bawah pohon rindang di kaki bukit sembari mengkipas-kipas badannya dan meminum teguk demi teguk air yang dibawanya. Semilir angin yang berhembus di sekitarnya menghentikan cucuran keringat yang keluar dari tubuhnya. Rasa lelah kini terganti menjadi rasa kantuk. Namun di saat mata Laksito mulai terlelap di dalam tidurnya, ia melihat seekor ular poleng atau ular belang besar bermahkota emas melintas di depannya. Laksito mengkedip-kedipkan matanya beberapa kali, bahkan menggosoknya dengan kedua tangannya untuk memastikan bahwa dia telah sedang bermimpi. Setelah Laksito yakin bahwa itu bukanlah mimpi, ia mengikuti ular belang itu. Laksito mengendap-endap di belakang ular ajaib itu dan mengikuti kemana arah ular itu pergi. Langkah berkelok-kelok, ular itu berhenti pada sebuah semak rimbun. Dari jarak yang tidak jauh terlihat sosok Laksito yang sedang mengikutinya. Namun kini ia hanya dapat melihat ekor dari ular itu yang bergerak ke kanan ke kiri.
dan sesekali memutar karena tertutup semak. Pertanda apa ini sampai-sampai aku mengalami hal seperti ini? Apakah ini tafsir dari mimpiku semalam? Gumam Laksito dalam hati sembari memegang janggutnya. Setelah beberapa saat kemudian, Laksito yang bengong tak sadar jika ular belang bermahkota emas itu telah menghilang. Ia menghampiri semak itu dan mencari-cari kemana ular itu pergi, namun ia tidak menemukannya. Yang ia temukan hanya selaput bening berkilauan yang tidak lain adalah sisik milik ular itu. Laksito pun memungutnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Lalu setelah itu ia bergegas pergi ke tempatnya tadi dan segera merampungkan pekerjaannya. Akhirnya selesai juga. Ya sudah, aku bereskan semuanya dan segera kembali ke pendopo, ucap Laksito yang terlihat senang karena pekerjaannya kini telah selesai. Dan dengan segera ia pulang ke pendopo. Laksito pun pulang ke pendopo memikul keranjang bambu yang penuh dengan rumput hijau segar, melewati jalan yang tadi pagi dilewatinya. Di tengah jalan untuk mengusir sepi dengan suaranya yang terengah-engah, Laksito mendendangkan lagu kesukaannya, Gambang Suling. Gambang suling, kumandang suarane. Seperti itulah Laksito bernyanyi. Sampailah kini Laksito di pendopo dan ditempatkannya langsung rumput itu di gubuk kecil tempat menyimpan pakan kuda. Setelah itu, Laksito berjalan menuju Bi Ojah yang sedang sibuk di dapur. Sambil berjalan ke dapur, Laksito berpikir mengapa tadi di sepanjang jalan ia pulang tak ada seorang pun yang menjawab sapaannya. Bi Ojah sedang masak apa? Aku lapar, Bi, ucap Laksito yang kini berada di samping Bi Ojah dan langsung dengan cepat menyambar tempe mendoan yang sedang ditiriskan. Bi Ojah pun terkaget mendengar suara itu, hingga abu dari tungku yang sedang ditiupnya dengan selongsong bambu berhamburan mengenai wajahnya. Karena ia melihat tak ada seorang pun manusia di ruangan itu kecuali dirinya. "Duh Gusti, siapa itu?" teriak Bi Ojah sembari mengusap wajahnya yang penuh abu. "Ini aku, Bi, Laksito. Aku di samping Bibi," jawab suara itu sambil memegang tangan Bi Ojah yang menodongkan selongsong bambu. "Jangan berbohong kamu pasti setan. Tolong Gusti, ada setan." Bi Ojah berteriak meronta-ronta mencoba melepaskan tangannya yang dipegang Laksito yang kasat mata. Mendengar teriakan Bi Ojah, Gusti Kanjeng Bupati bergegas keluar menuju dapur tempat Bi Ojah berada. "Tenang Bi Ojah, ada masalah apa hingga Bibi berteriak?" tanya Kanjeng Bupati sembari menenangkan Bi Ojah yang berteriak meronta-ronta. "Mohon maaf Gusti, tadi ada suara namun tidak ada wujudnya, mengaku sebagai Laksito Gusti. Tapi saya tidak percaya, itu pasti jin Gusti yang mengaku sebagai Laksito," jawab Bi Ojah dengan suara tersendak-sendak ketakutan. "Tok, Laksito, cah bagus, apa benar sejatinya itu memang kamu?" ucap Gusti Bupati menanyakan kepada suara itu dengan nada tenang dan berwibawa. "Iya benar Gusti, ini hamba abdi kinasihmu Laksito," jawab suara tanpa wujud itu. "Lalu jika memang benar itu kau, mengapa kau bisa seperti ini, Tok? Apa yang terjadi sebenarnya? Coba kamu ceritakan kepadaku," tanya Gusti Bupati seolah-olah berhadapan dengan sosok Laksito yang kasat mata. "Hamba juga bingung Gusti, hanya tadi hamba mengambil sisik ular yang terlepas," ucap Laksito menjelaskan kepada sinuwunnya. Bi Ojah dan pelayan lainnya yang melihat Gusti Bupati berbicara dengan suara itu hanya celingak-celinguk saja karena bingung dan takut mendengar suara tanpa wujud itu. "Baik Tok, begini saja. Di mana kamu simpan sisik itu?" Gusti Bupati melanjutkan pertanyaannya. "Di kantong hamba Gusti," jawab Laksito. "Sekarang kamu keluarkan sisik ular itu dan jauhkan dari tubuhmu, letakkan di sana," saran Gusti Bupati kepada Laksito sambil mengarahkan telunjuknya ke sebuah meja makan bundar. Benarlah, ketika sisik ular itu dijauhkan dari tubuh Laksito yang semula kasat mata kini dapat terlihat kembali. Bi Ojah yang tadinya takut kini berteriak kegirangan melihat Laksito yang ada di hadapannya. "Tok, Laksito, ya ampun Nang, suara tadi itu benar-benar suaramu,"
sambut Bi Ojah sambil menepuk-nepuk punggung Laksito. Rasa senang dan bahagia para penghuni istana pada saat itu hanya bertahan sebentar. Gusti Bupati yang melihat sisik yang dibawa Laksito itu bertuah menjadikan dia berhasrat untuk memilikinya. Gusti Bupati memaksa Laksito untuk memberikan sisik itu kepadanya dengan iming-iming menaikkan jabatan Laksito menjadi sekretarisnya. Namun Laksito tetap bersikukuh terhadap pendiriannya, menolak hal itu karena dia menganggap itu adalah amanat yang diberikan Tuhan kepadanya. Laksito terpaksa melawan sinuwunnya itu. Kini mereka saling adu dorong memperebutkan sisik itu. Namun karena tubuh dan badan Laksito lebih besar, akhirnya didorongnya sinuwunnya itu hingga terjatuh ke lantai. Secepat kilat tangan Laksito mengambil sisik ular yang berada di atas meja dan kemudian dimasukkannya benda itu ke dalam mulutnya. Alih-alih bermaksud hanya untuk menyembunyikannya saja, tapi tanpa sengaja sisik ular itu tertelan. Perlahan-lahan sedikit demi sedikit tubuh Laksito hilang raib. Laksito menyesal dan meminta maaf kepada gustinya itu, tapi hati gustinya itu masih tertutup oleh amarah yang menyelimutinya. Di lain sisi, suara tangis pecah Bi Ojah mulai terdengar, mengiringi sosok seorang pemuda yang sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri mulai lenyap. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Gusti Bupati mulai sadar bahwa semua itu adalah kesalahannya. Justru kini Gusti Bupati lah yang meminta maaf kepada Laksito. "Tok, bocah bagus, sebenarnya akulah yang bersalah atas semua ini. Aku menjadi gelap hati oleh nafsu dan hasrat untuk memiliki sisik itu. Sisik itu milikmu, Tok. Aku menyesal telah melakukan semua ini. Coba saja aku tidak melakukannya, pastilah sekarang engkau masih bersama kami," ucap Kanjeng Bupati kepada Laksito yang sebentar lagi benar-benar lenyap. "Hamba memaafkan Gusti, mungkin ini sudah menjadi nasib hamba. Tapi izinkanlah hamba untuk terus mengabdi di sini selamanya, Gusti," jawab Laksito yang suaranya mulai melirih. "Baiklah, Laksito, wujudmu sekarang sudah tiada. Permintaan dan perintahku, jika kamu ingin mengabdi selamanya di sini, tolonglah jaga rakyatku, yaitu rakyat Brebes. Dan karena kamu masih perjaka dan menelan sisik ular poleng atau ular belang, maka namamu aku ganti menjadi Joko Poleng." Dan dari cerita orang tua terdahulu menyebutkan bahwa Joko Poleng berwujud manusia setengah ular di alam lain atau alam gaib. Dan sampai sekarang Joko Poleng masih ada dan menjaga rakyat Brebes. Entah itu benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu. Sekian cerita Joko Poleng dari kota Brebes. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Nah, buat teman-teman yang memiliki cerita legenda di kotanya masing-masing, bisa berbagi kepada kami melalui komen atau email yang ada di deskripsi ya teman. Sekian, terima kasih dan tunggu cerita-cerita kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.